Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat arsyadakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan amal soleh demi kebaikan kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, sangat senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang saya tidak menduga, pikir saya tadinya hanya sekedar saya bisa memberikan menghadirkan tim dari Syam Organizer Jabotabek untuk menerima donasi yang sudah disiapkan. Tadi sudah dikirimkan jumlahnya yang mungkin akan bisa bertambah lagi barangkali pada siang hari ini. Lupa saya tadi sekitar 68 atau 58 ya? Atau 63 ya? Saya lupa lagi, tadi sempat di-share. Tadinya saya pikir sekedar serah terima saja, kemudian saya hadirkan tim. Ternyata panitia di sini Ibu Ayu ya, mengharap untuk bisa sedikit menjelaskan Syam Organizer. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya tinggal di Yogyakarta. Memang ada acara setiap Rabu ketiga di Jati Bening sampai jam 11 tadi. Kemudian sekalian Ibu Ayu berharap dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini untuk sedikit menjelaskan tentang Syam Organizer. Bapak Ibu yang berbahagia, berkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Aleppo khususnya dan Suriah pada umumnya, peristiwa ini memang sudah terjadi sejak 2011 bulan Maret. Sungguh negeri Syam ini suasana yang memang indah dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, saya berkenan bisa hadir bersama anak-anak kita di sana di Suriah pada Ramadan 1435 Hijriah di 10 akhir Ramadan, dan saya sholat Id di sana waktu itu. Saya pribadi diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum Syam Organizer. Alhamdulillah sampai hari ini kami memiliki 25 perwakilan di seluruh Indonesia, dan ketika kasus Aleppo yang mencuat sangat hari ini yang kedua kali setelah bulan Mei lalu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa, alhamdulillah kaum muslimin Indonesia pun turut untuk peduli dan berbagi, sehingga di beberapa titik atau di semua titik di 25 titik wilayah yang kami punya itu berlomba-lomba fastabiqul khairat. Dan pada hari ini saja di Jabotabek ini di sekitar 6 titik untuk menyalurkan donasinya kepada kami. Bahkan masih ada 1 titik lagi nanti malam ada tim dari Jabotabek untuk mengambilnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syam negeri yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah
dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai negara atau negeri berbarokah. Yang hari ini Syam itu sudah lagi tidak utuh, karena Syam hari ini sudah terpecah-pecah menjadi 4 negara. Ada Palestina, Suriah, Jordan, dan Libanon. Keempat negeri itu dulu menyatu menjadi negeri Syam, negeri yang berbarokah, dan di sanalah nanti akhir zaman orang-orang terbaik berada. Di akhir zaman, bahkan peperangan terbesar di akhir zaman terjadi di Syam, Al-Mamlakah Al-Kubro. Mungkin awal dari peperangan itu sudah nampak hari ini Bapak Ibu sekalian. Terlebih semakin nampak lagi ketika beberapa minggu terakhir di mana Aleppo dibombardir setiap detiknya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Syam Organizer berkiprah untuk sedikit banyak membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena di Syam ini, khususnya di Suriah, Bapak Ibu sekalian, mayoritasnya adalah orang-orang Muslim Sunni seperti kita. Hanya sedikit saja, mungkin 7 atau 6% saja yang bukan Sunni, tetapi mereka menguasai dan bahkan sebagai rezimnya. Rezim Bashar Assad itu berkeyakinan Syiah. Bahkan Syiahnya sekte Nusairiyah, sekte yang paling tidak suka dengan Sunni, sekte yang paling kejam, bengis, bahkan melihat umat Islam itu muak, bencinya setengah mati, tidak suka ada masjid. Dan itu kebencian sudah cukup lama, sejak ayahanda Bashar Assad yang bernama Hafiz Assad. Jadi sejak tahun 60-an Bapak Ibu sekalian. Negeri Syam memang negeri barokah, di mana walaupun tanahnya nampak tandus, tetapi buah tin, buah zaitun itu sangat-sangat bagus tumbuh kembangnya di sana Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattini wazaitun. Itu sesungguhnya Allah bersumpah dengan negeri berbarokah selain kota Makkah dan Madinah adalah negeri Syam. Saya berkesempatan di musim panas hadir di sana, yaitu antara bulan Agustus, ketika memang buah-buahan sedang ranum. Ini pohon zaitun, sejauh mata memandang kita bisa melihat dan menyaksikan betapa suburnya pohon zaitun, pohon tin, apel, anggur. Dan saya berada di Jabal Akrod, wilayah di mana dahulu itu adalah basisnya Salahuddin Al-Ayyubi, kaum muslimin yang siap dengan mental perjuangnya yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hampir di setiap rumah ada pohon anggur seperti ini, dan saat saya berada di sana pohon anggur sedang berbuah lebat, tetapi tidak ada penghuni yang bisa menikmati Bapak Ibu sekalian. Ini kesedihan yang sangat terasa. Anggurnya luar biasa, berwarna-warni, bukan hanya satu warna, bukan hanya satu model. Ini buah kuh yang mungkin tidak ada di Indonesia. Buah yang sangat ranum juga di sana. Bukan apel, ini mirip apel. Ini delima, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa memang negeri berbarokah. Sekalipun tanahnya kelihatannya gersang, Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk buah-buahan luar biasa di sana. Ini pohon apel. Dan apel ini sudah tidak terawat lagi. Saya hadir berarti 2014. Peristiwa konflik terjadi itu 2011. Jadi sudah cukup lama, 3 tahunan ya ditinggal oleh kaum muslimin di sana. Yang menyedihkan seperti ini gambarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi apel berbuah dengan ranum, berjatuhan sampai busuk, dan tidak ada yang mengambil. Karena memang tidak ada lagi manusianya di sana. Semua pergi untuk meninggalkan negerinya, atau paling tidak berpindah ke satu titik yang dianggap lebih aman. Jadi tidak ada lagi rumah yang bisa ditempati. Ini di kota Salma, kota yang paling indah secara geografi, hampir seperti puncak kalau di sini Bapak Ibu sekalian.
Tetapi rumah-rumah sudah dihancurkan oleh rezim Bashar hanya karena ketidaksukaannya kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana. Sekolah-sekolah pun tidak disisakan. Ini gedung sekolah. Lihat, bahkan banyak sekali kebun-kebun yang tadi saya tunjukkan, apel, anggur, kemudian buah tin, buah zaitun, itu ternyata juga disengaja dibakar habis. Itulah jahatnya rezim ketika tidak suka kepada, bukan karena tidak suka saja kepada rakyat, tetapi karena memang beda keyakinan, bahkan mungkin disebut beda agama. Syiah itu sudah dianggap sebagai agama tersendiri, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak diberi kesempatan yang mayoritas sekalipun. Kotanya sudah hancur, wilayahnya juga sudah tersisa hanya abu dan puing-puing. Kemudian hari-hari yang terjadi adalah darah dan darah. Bahkan di tempat ini dikabarkan kepada saya waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang remaja yang sempat berjumpa dengan saya dan kemudian menceritakan dan sempat mengambil bekas luka atau bekas darah keluarganya. Sempat diambil gambar, kemudian gambar itu masih disimpan dan diantaranya kemudian dilihatkan. Disinilah sang anak melihat bagaimana ibunya diperkosa, Bapak Ibu. Anak melihat sendiri bagaimana ibundanya diperkosa, dan bukan oleh satu orang. Militer berganti-ganti memperkosa ibunya, sementara ayahnya disiksa betul-betul di hadapan sang anak itu. Dan ini peristiwa bukan satu kali, dua kali terjadi. Bahkan hari ini di Aleppo, untuk yang kedua kalinya masyarakat Suriah, Bapak Ibu sekalian, para laki-lakinya, para suami, para ayahnya memintakan fatwa. Bolehkah ketika anak-anak gadis kami, ketika istri-istri kami meminta untuk kami bunuh, karena mereka lebih memilih untuk dibunuh oleh ayahandanya atau lebih memilih dibunuh oleh suaminya daripada dibunuh oleh mereka sebelumnya diperkosa dulu. Itu yang menjadi pertanyaan besar saudara-saudara kita di sana, dari para ayah, para suami, karena punya istri dan punya gadis-gadis yang tidak rela kalau kemudian diperkosa oleh militer, bahkan sengaja di hadapan mata mereka. Dulu disebut ada nama wilayah Gotoh, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang berbahagia. Di Gotoh itu juga sempat sekian tahun, dari 2011 hingga 2014 diblokade oleh pihak rezim, dan tidak ada boleh NGO manapun masuk untuk membawa bantuan. Tidak diizinkan, dari dalam tidak dibolehkan juga untuk keluar. Sehingga satu per satu saudara-saudara kita di sana mati kelaparan. Sampai kemudian harus makan rumput. Bahkan ada yang kemudian makan kucing, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga minta izin kepada kiainya yang ada di sana, kepada ulamanya yang masih tersisa di sana, untuk diizinkan memakan daging kucing. Demikian pun para wanitanya meminta untuk dibunuh saja daripada hidup tidak nyaman, apalagi kemudian akan menjadi sasaran diperkosa oleh rezim dan para militer. Bapak Ibu sekalian, di tanggal 19 Agustus ketika saya berada di sana, ini peristiwa yang sangat-sangat biadab dilakukan oleh presiden mereka sendiri, rezim Bashar Assad. Pembunuhan dengan cara meracuni PAM, air bersih. Jadi air bersih diracun, kemudian anak-anak ini rata-rata dalam hitungan detik atau menit, Bapak Ibu, mati dan terkapar setelah mulutnya mengeluarkan busa. Berbusa-busa mulutnya dan terkapar jatuh, kemudian tidak sadarkan diri dan mati. Jumlahnya saat itu sekira 1.200-an. Anak-anaknya hampir lebih dari 600 anak-anak. Ini dalam hitungan hari ketika rezim Bashar, walaupun kemudian Bapak Ibu sekalian, pihak rezim tidak mengakui ini dan dia menuduhkan bahwa ini dilakukan oleh Al-Qaeda. Karena Al-Qaeda sudah lama menanti kapan ia akan menguasai Suriah. Itu alasan yang press release dari pihak rezim yang Syiah ini.
Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudara kita di Suriah selalu dibodohi, selalu di setiap berita diputar balikan, dan berita yang dianggap benar itu kalau memang dikeluarkan oleh pihak rezim, padahal rezimnya adalah orang-orang yang Syiah. Peristiwa seperti ini tidak berhenti dan terus-menerus hingga kita tahu bagaimana Aleppo diserang, dibombardir oleh bukan saja oleh rezim. Bapak Ibu, kalau rezim saja yang berkuasa untuk kemudian membantai, membumi hanguskan negerinya dengan alasan untuk menghabisi para pemberontak, itu sungguh rezim tidak mampu. Bahkan mungkin sudah bangkrut sekian tahun yang lalu. Dalam 2 tahun atau 3 tahun sesungguhnya rezim sudah tidak lagi mampu menghadapi masyarakatnya sendiri yang kemudian berdatangan para mujahidin yang dikategorikan teroris oleh dunia. Tetapi karena rezim ini kemudian didukung oleh Rusia, didukung oleh Iran, didukung oleh Libanon, didukung oleh Cina, maka hari ini masih kelihatan hidup dan sepertinya rezim masih bisa berkuasa. Dan terus-menerus membombardir saudara-saudara kita di Aleppo. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit seorang ibu yang kehilangan anaknya, bahkan bukan saja ketika anak itu tertimpa reruntuhan seperti gambar ini misalnya. Bahkan ketika anak-anak berada di kamp-kamp pengungsian, Bapak Ibu sekalian, dari pihak rezim sudah disiapkan sniper-sniper wanita, orang-orang Syiah Iran. Jadi wanita Iran yang Syiah, memang Iran mayoritasnya Syiah Bapak Ibu, itu disiapkan untuk menjadi para sniper ahli. Di training sekian bulan, kemudian diturunkan ke negeri Suriah dan berada di titik-titik aman dari bukit-bukit. Dia atau mereka mengintai setiap anak-anak yang mencoba untuk berjalan-jalan menjauh dari kamp pengungsiannya untuk bermain-main, maka itulah menjadi sasaran-sasaran tembak para wanita Syiah yang sudah dibekali oleh militer mereka. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khairu fikum." Kalaulah orang-orang Syam itu musnah, kalaulah orang-orang Syam itu rusak, maka tidak akan ada lagi kebaikan di negeri manapun. Ternyata Bapak Ibu bahwa barometer kebaikan itu adanya pada orang-orang Syam, orang-orang Suriah, orang-orang Palestina, orang-orang Libanon, orang-orang Jordan. Karena kebaikan bertumpuk pada mereka. Mereka itu Bapak Ibu sekalian punya tradisi yang selalu saling mendoakan, menyapa ketika berjumpa, melayani tamu dengan luar biasa maksimal. Bahkan sebisa mungkin ia bisa menghormati dan melayani tamu. Dan kami sebagai relawan pernah merasakan dan sangat-sangat merasakan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika kami berkunjung ke satu desa yang masih ada beberapa warganya atau beberapa penduduknya hidup di sana, kami dilayani dengan baik. Apalagi saat itu memang di hari bulan Syawal, di hari pertama Idul Fitri, yang walaupun kami sholat Idul Fitri dan baru pertama kali dalam hidup saya sholat Idul Fitri hanya ber-13 orang Bapak Ibu sekalian. Sholat itu pun di sebuah gedung yang masih bisa dipakai. Gedung itu sudah sebagiannya hancur dan rusak. Kita bisa alhamdulillah sholat Idul Fitri dengan ber-13. Dan pada saat itulah bom-bom juga tidak pernah berhenti. Bahkan di 2014 ketika saya berada di sana bulan Agustus Bapak Ibu sekalian, itu nyaris setiap waktu sholat itu bom bisa diledakkan hingga ratusan kali dalam setiap harinya. Dan biasanya bom itu akan diledakkan pada saat menjelang zuhur, supaya tidak ada lagi kaum muslimin saudara-saudara kita di sana sholat berjamaah. Nanti usai zuhur kira-kira jam 1, jam 2 sudah berhenti bom itu. Nanti akan datang lagi ketika asar. Setiap hari seperti itu. Dan menjelang maghrib demikian juga sama. Di malam hari senyap. Tapi ada kalanya di malam hari sesekali ada ledakan bom. Dan bom yang paling ditakuti Bapak dan Ibu sekalian itu namanya birmil. Itu produk asli mungkin orang-orang sana. Jadi seperti tangki begitu yang diisi dengan pecahan-pecahan baja yang sebesar-besar jempol ini, kemudian dengan sangat tajam dan dijatuhkan dari helikopter Bapak dan Ibu sekalian.
Ketika dijatuhkan itu rata-ratanya ada 600 kilo sampai 1000 kilo. Dijatuhkan oleh helikopter. Sasarannya adalah di mana ada keramaian, disitulah akan dijatuhkan bom Birmil namanya. Maka ledakannya jika rumah itu 3 lantai, biasanya 2 lantai paling tidak hancur. Kalau yang 1000 kilo itu sampai hancur luluh, 3 lantai rata dengan tanah. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara kita di sana memang orang-orang yang baik ketika memang mengenal Islam. Satu hal yang terharu dan sangat-sangat saya rasakan Bapak Ibu ketika kami membagikan, mendistribusikan apa yang bisa kami berikan kepada mereka, hasil dari kaum muslimin Indonesia yang berkeliling untuk melakukan tablik akbar. Syam Organizer ini punya ciri khas Bapak Ibu sekalian. Syam Organizer yang saya pimpin ini punya ciri khas dalam penggalangan dana, yaitu melakukan tablik akbar kadang-kadang dalam satu hari bisa di 30 titik. Untuk musim dingin pada tanggal November yang lalu, di bulan November yang lalu kita bisa di 30 titik dalam satu hari. Dan alhamdulillah uang itu sudah kita serahkan semua kepada saudara-saudara kita di Suriah, sebagian di Palestina. Bapak Ibu sekalian, setiap kali distribusi sudah diberikan, maka kami akan dikumpulkan oleh kepala lapangan. Ini kepala lapangannya seorang dokter spesialis anak yang dia biasanya bekerja di London tetapi rela untuk pulang ke negerinya karena melihat suasana di negaranya tidak nyaman, maka dia rela untuk pulang ke negerinya dan menjadi korlap di sana. Setiap distribusi sudah disampaikan, maka kami dikumpulkan, kemudian saudara-saudara kita yang di sana pun yang di tenda-tenda itu dikumpulkan. Maka korlap ini, seorang dokter ini akan bertanya kepada mereka, saudara-saudara kita di sana, wahai tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah semuanya sudah mendapatkan bagian dari kami, dari distribusi, dari donasi dari pembagian yang disampaikan oleh saudara kita dari Indonesia ini? Maka mereka akan menyambut dengan sukacita, wallahi kami sudah menerima. Memastikan apakah sudah sampai atau belum. Kemudian setelah itu, wahai saudara-saudara sekalian, tuan, nyonya, bapak, ibu, ketahuilah yang berdiri bersama saya, kata beliau, ini saya memang alhamdulillah saya bisa memberikan hadiah topi Syam Organizer kepada ini pimpinannya. Disampaikan, ketahuilah bahwa teman-teman yang datang dari jauh dari negeri Indonesia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita bisa mengenal Indonesia. Karena yang mudah kita ucapkan biasanya Andalusia. Hari ini kita mengenal Indonesia. Ketahuilah saudaraku, katanya, kami bersama orang Indonesia hari ini berterima kasihlah kepada Allah dan doakan saudara-saudara kita yang dari Indonesia telah selamat datang ke sini dan membagikan apa yang bisa dibagikan kepada Anda semua. Doakan agar saudara-saudara kita kembali ke negerinya dengan selamat. Kita tidak ingin ada luka sedikit pun untuk relawan dari Indonesia. Begitu katanya. Kita berharap saudara kita dari Indonesia ini akan pulang ke negerinya dan menghabarkan apa yang pernah mereka lihat hari ini di sini. Jadi harapan mereka, para relawan itu bisa pulang dengan selamat dan bisa menghabarkan, karena tidak banyak Bapak dan Ibu sekalian media yang memberitakan sesungguhnya apa yang terjadi di sana. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, beliau ini menyampaikan, tuan dan nyonya, doakan juga bahwa di Indonesia ada lebih dari 200 juta penduduknya adalah muslim seperti kita di sini. Doakan mereka dalam keadaan yang nyaman, tenang, damai, tidak seperti yang kita rasakan hari ini di sini. Itu yang disampaikan doa, yang dimintakan doa kepada saudara-saudara kita di kamp-kamp pengungsian di sana. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat singkat saya sampaikan, ini saudara-saudara kita Syam Organizer dari yang berada di sana ketika peristiwa Aleppo di bulan Mei yang lalu Bapak Ibu. Setelah peristiwa bombardir di bulan itu, kemudian kami bertanya kepada relawan yang ada di sana, bekerja sama dengan relawan yang ada di Suriah. Saya sampaikan, mungkin tidak Anda masuk ke Aleppo pada hari-hari ini.
Kemudian kami juga kenalan dengan seorang dokter di sana waktu itu, dan seorang dokter ini menjawab, "Siap, saya akan coba tanya, apakah masih ada kawan saya di Aleppo dan masih hidup? Kalaupun masih hidup, apakah dia masih punya sinyal dengan handphonenya? Tunggu 1 kali 24 jam, saya akan memberi jawaban." Begitu kata kawan kita yang ada di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan suasana yang kurang nyaman tentunya kami, dan juga tentu saudara kita di sana, ternyata dalam detik-detik menjelang 24 jam hitungan kami, itu kemudian kami tidak sabar untuk segera bertanya lagi. Tetapi ternyata jawaban dari sana lebih awal, dan beliau sampaikan, "Alhamdulillah kawan saya masih hidup. Dan ada sinyal, insya Allah kami siap membawa donasi atau bantuan dari Sham Organizer untuk masuk ke wilayah Aleppo." Maka Bapak Ibu sekalian, ini pada saat peristiwa Aleppo di bulan Mei, Sham Organizer melakukan observasi pertama untuk melihat bagaimana kondisi, apakah mungkin bisa masuk dengan membawa bantuan. Ini saudara-saudara kita orang-orang Suriah yang berada di Turki, Bapak Ibu sekalian, untuk survei pertama di bulan Mei akhir. Kemudian setelah itu dipastikan bisa, maka balik lagi rombongan ini untuk kemudian membawa susu, yogurt, kurma, pasta, sabun, sampo, kornet, sarden, dan lain sebagainya, termasuk boneka, jajanan anak. Kita bawakan waktu itu hasil pengumpulan dana dari masyarakat Indonesia tentunya. Ini Bapak Ibu sekalian sudah kita kemas oleh saudara-saudara kita, para relawan yang ada di sana, yang dibagikan di Aleppo pada bulan Mei akhir dan menjelang Juni. Ini yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita di Aleppo. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa Aleppo yang kedua ini jauh lebih dahsyat lagi. Karena betul-betul Rusia ini menguras habis apa yang mereka miliki dari bom-bom atau roket-roketnya. Sehingga peristiwanya jauh lebih dahsyat lagi dari apa yang terjadi ketika bulan Mei lalu. Ini yang sudah kita bagikan waktu itu di daerah-daerah ini, Bapak Ibu sekalian. Mereka pada mengungsi di desa-desa, ada nama desa Sheikh Khidir, Sheikh Said, Firdaus, Ma'adi, Babnar, dan Salihin. Kemudian kita bisa bawa bantuan itu ke saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu sekalian, prihatin kita, sedih kita melihat saudara-saudara kita di sana. Sungguh saudara-saudara kita orang-orang Suriah adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang bisa hidup dengan nyaman. Tetapi memang keagamaan mereka tidak sebaik apa yang mungkin kita prediksikan atau kita bayangkan. Karena ternyata sejak tahun 68 atau 63, saudara-saudara kita di sana dipersulit untuk belajar agama, bahkan belajar bahasa Arab pun tidak dibolehkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah cukup lama saudara-saudara kita tidak dibolehkan untuk memahami Islam secara baik, kecuali di titik-titik tertentu, di kota-kota tertentu, karena memang ada para pendatang. Ketika ada para pendatang, maka diberikan kebebasan mempelajari agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini suasana pembagian di bulan Mei lalu setelah dibombardir oleh Rusia dan Iran, juga termasuk Cina. Orang-orang mampu sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita perlu bangga dan senang, Bapak Ibu, ketika saudara-saudara kita orang-orang Suriah, orang-orang Aleppo, orang-orang Damaskus masih tetap berada di negerinya. Tidak jauh, tidak pindah atau tidak kemudian eksodus ke luar negeri atau memilih negara-negara Eropa misalnya. Karena bagaimanapun orang-orang yang masih tetap di Suriah, mereka mulai yakin dengan imannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah negeri akhir zaman. Ini adalah negeri berbarokah. Di atas adalah malaikat yang selalu membentangkan sayapnya. Dengan pemahaman yang semakin kuat dan yakin, mereka kemudian tidak mau pergi meninggalkan negeri yang berbarokah itu. Walaupun sebagian mungkin jutaan juga ada yang pindah atau pergi ke Turki. Masih dekat kalau Turki, tetapi sebagian ada yang sampai ke Yunani. Bahkan ke Australia, ke New Zealand juga ada. Di Malaysia pun cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Ini suasana pembagian apa yang bisa kita lakukan, dan ini tentu hasil pengumpulan donasi dari masyarakat Indonesia. Ini diceritakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ibu ini masih tetap tidak bisa
menghilangkan suasana sedih dan harunya karena telah kehilangan semua yang dia cintai. Suaminya hilang, anak-anaknya tidak ada. Sehingga walaupun diberikan tapi tetap masih menangis dan masih sedih. Dukanya tidak mudah untuk kemudian hilang begitu saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini relawan-relawan Syam Organizer yang di sana untuk membagikan. Sampai ada anak ini namanya Ahmad Bapak Ibu. Lucu tetapi haru Bapak Ibu sekalian. Anak ini berkata kepada kita, di rumah tidak ada ayah. Ayah aku sudah tidak ada. Ada mama dan ada adik aku. Ketika pintu diketuk, mama hampir tidak mengizinkan aku membukanya. Karena mama khawatir kalau yang membuka ternyata tentara rezim. Tetapi bismillah aku yakin mudah-mudahan ini kebaikan. Dan begitu dibuka betapa senangnya Bapak Ibu sekalian. Ternyata begitu dibuka adalah hadiah atau bingkisan yang diterima. Bukan sesuatu yang menakutkan yang selama ini selalu ditakuti oleh anak-anak kecil di sana. Bapak Ibu yang berbahagia, kreatif teman-teman kita di sana. Sampai kemudian membelikan boneka untuk sedikit menggeser rasa sedih, rasa takut, dan bahkan mereka ini sudah lama tidak sekolah Bapak Ibu. Anaknya lucu tetapi kita melihatnya haru Bapak Ibu sekalian. Apalagi hari ini sudah masuk musim dingin dan informasi yang kita dapatkan sudah minus 3 derajat Celcius. Sudah dingin sekali di sana Bapak Ibu sekalian. Suasana puncak musim dingin nanti biasanya di bulan Maret itu bahkan sampai minus 15 atau minus 16 derajat Celcius. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak tahu ini bulan Agustus 2013. Apakah anak-anak ini masih hidup hari ini? Saya tidak tahu apakah si ayah tadi masih hidup hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Karena kondisi dari 2013 ke 16 ini sudah cukup lama. Dalam hitungan hari saja beratus manusia, beratus saudara kita yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, ketika saudara-saudara kita ini adalah anak-anak Yamadiyah yang berada dekat dengan Bukit Jabal Akrod. Ini sudah sangat akrab dengan saya Bapak Ibu sekalian. Saya ini punya satu kesenangan kalau saya ketemu dengan anak-anak karena saya cinta dan suka dengan anak-anak. Dan saya memang hari-hari menulis parenting di sebuah majalah yang setiap bulan saya tulis. Isinya adalah bagaimana mendidik anak Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya juga menulis buku untuk anak-anak. Dan saya suka kalau melihat anak-anak. Ketika selama saya berada di sana, beberapa kali saya datang ke sebuah pengungsian, itu anak-anak sudah mulai akrab. Apalah yang bisa saya katakan Bapak Ibu, karena bahasa Arab pun ternyata tidak nyambung bahasa Arabnya. Bahasa Inggris juga tidak. Jadi yang penting pakai kode lah. Bapak Ibu kadang saya ngajak nyanyi, ya nyanyi-nyanyi yang sekedar asal berteriak aja. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak untuk mengulang-ulang kata-kata Bashar gemblung. Bashar gemblung. Ternyata tidak mudah untuk mengajari mereka kata-kata gemblung. Karena itu mungkin bukan lahjahnya mereka. Ketika mau menyebut gemblung itu susah sekali. Kemudian ayah-ayah mereka yang masih ada bertanya apa itu gemblung katanya. Saya bilang junun, saya bilang gila. Asyadu jununan, bahkan lebih gelo lagi ya. Well, good katanya. Bapak Ibu sekalian, satu waktu ketika saya sudah berkali-kali dan maksudnya berkali-kali datang ke pengungsian ini, saya sudah saatnya menjelang harus pulang ke negeri Indonesia. Saya sampaikan, ini sudah cukup, kepala lapangan tidak mengizinkan saya sampai malam, maka saya harus pulang. Tetapi anak ini sampai ngejar-ngejar dan saya sudah naik ke mobil Bapak Ibu sekalian. Ini gambar yang saya ambil, saya sudah naik ke mobil ini dan saya harus pamit karena sudah tidak diizinkan. Tetapi anak-anak ini teriak-teriak, "Om, turun lagi Om, nggak boleh pulang. Om tidur bersama kami Om." Dan seterusnya akhirnya saya minta izin sama yang menghalangi. Ini yang menghalangi kelihatan sepatunya Bapak Ibu. Ini orang Suriah, tidak mengizinkan saya, tapi saya minta waktu 5 menit saja. Akhirnya saya dibolehkan turun lagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya kumpulkan anak-anak itu. Saya berjanji kepada mereka, baik, dengarkan. Saya mau bicara sama kalian.
doakan saya bisa balik lagi ke sini. Sekiranya saya bisa pulang lagi ke sini, apa yang kalian minta sayang? Bapak Ibu, anak-anak itu berbicara apa adanya. Dia kemudian mengatakan kepada saya, Om, kalau balik lagi ke sini aku minta baju ya Om. Kalau balik lagi ke sini aku minta sendal ya Om. Kalau balik lagi ke sini aku minta buku ya Om. Aku pengen menulis. Sudah lama saya tidak menulis Om. Om, saya minta dibelikan buku bacaan ya Om. Om, saya minta dibelikan bola ya Om. Saya pengen main bola. Polos sekali permintaannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan anak ini Bapak Ibu sekalian, ini adiknya, dia angkat sama kakaknya ini. Ketika tidak sempat berbicara saat dikumpulkan itu, dia katakan, Om, kok diem aja, ini adik aku minta boneka Om. Saya tidak ngerti apa yang dikatakan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, si kecil inti minta dibelikan boneka Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika itu kemudian saya sudah sampaikan, saya boleh diizinkan pulang. Dengan harapan bisa pulang lagi membawa sesuatu yang mereka inginkan. Ketika sudah naik di mobil Bapak Ibu, ada anak seusia ini masih umur-umur 11-12 tahun Bapak Ibu. Itu tiba-tiba mengejar mobil yang saya naiki dan digedor-gedor mobil itu Bapak Ibu sekalian. Stop, stop, berhenti Om, tunggu. Anak ini kemudian minta mobil saya harus berhenti. Dan Bapak Ibu sekalian, ini memegang jendela mobil ini. Saya berada di dalam mobil di sini persis di pinggir. Karena mobil itu memang sudah tidak berkaca. Mobil ambulan yang sudah rusak kacanya sebelah kanan belakang. Bapak Ibu, anak ini kemudian ketika sudah berhadapan dengan saya dan saya di atas dalam mobil, sementara anak di bawah, ada apa sayang? Dia diam saja Bapak Ibu. Ketika saya tanya, ada apa sayang? Malah semakin menunduk. Kemudian ia menangis. Saya ikut menangis Bapak Ibu sekalian. Saat itu dia katakan, Om, boleh nggak Om aku ikut ke negerimu Om? Om, boleh nggak Om aku ikut ke negerimu Bapak Ibu sekalian? Itu yang diminta oleh anak ini Bapak Ibu. Saya kebayang dengan negara Indonesia Bapak Ibu. Sangat nggak mungkin imigrasi memberikan izin ketika saya bawa satu anak saja. Kemudian saya turun Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tahu kenapa mereka atau kenapa anak ini minta untuk meninggalkan tempat dan pergi ke negara lain atau ke tempat kita. Kemudian saya turun, saya diizinkan turun sebentar, dan saya peluk Bapak Ibu sekalian. Kenapa sayang? Kenapa kamu mau pergi ke negara saya? Tahukah negara saya? Om, saya tidak peduli negerimu apa. Saya di sini sudah muak Om, bosan. Saya di kamp pengungsian ini tidak bersama ayah Om. Ayah saya sudah meninggal. Ibu saya pun entah kemana pergi. Sampai hari ini saya tidak pernah lagi melihat ibunda. Dan anak-anak atau adik-adik saya pun tidak ada lagi Om. Saya di sini kalaupun tidur pindah dari satu tenda ke tenda yang lain. Saya tidak punya keluarga di sini Om. Maka please izinkan Om saya pergi ke negaramu. Bapak Ibu, peristiwa seperti ini semakin hari bertambah. Belum lagi anak ini Bapak Ibu, banyak cerita yang bisa kita sampaikan sesungguhnya. Tetapi itulah yang sesungguhnya hari ini terjadi, bahwa rezim Bashar Assad tidak akan pernah berhenti hingga mungkin seluruh nyawa kaum muslimin tidak ada, atau setidaknya keluar dari negeri Suriah dan menjadi negeri kekuasaannya milik Bashar Assad sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, ini anak-anak yang memang masih tersisa. Wallahu alam, ini adalah hasil foto saya ketika 2013 yang lalu. Ketika saya berada di sana, apakah mereka masih hidup? Ini pembagian di musim dingin Desember yang lalu, bukan 2016, tapi Desember 2015. Ini pembagian jaket. Bapak Ibu sekalian, anak ini pernah bercerita kepada relawan kita. Ibunya tentu yang bercerita. Dia sampaikan salam saya untuk negaramu, untuk kaum muslimin yang ada di negaramu. Saya sangat senang anak saya ini di musim dingin yang lalu dia tidur di bawah ketiak saya. Karena kita tidak punya selimut, kita tidak punya jaket Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini alhamdulillah ada pembagian jaket. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Anda. Bapak Ibu yang berbahagia, nah yang ini terbaru.
hasil penggalangan donasi pada bulan November kemarin, alhamdulillah kita bisa menyerahkan donasi ke beberapa titik. Ada 4 titik di Suriah dan 1 titik di Palestina. Yang kita lihatkan adalah yang di Suriah, Bapak Ibu sekalian. Ini tema besarnya sampai hari ini masih berjalan, membantu negeri Syam, Palestina, Suriah di musim dingin tahun ini. Kita sedang di pekan-pekan ini kita sedang membagikan, Bapak Ibu sekalian, untuk saudara-saudara kita di sana, yaitu midfa namanya. Midfa itu tempat untuk penghangat lampu dan sekaligus bisa menghangatkan tenda di ruangan, Bapak Ibu sekalian. Karena saudara-saudara kita di sana tidak punya ya. Walaupun kita juga belum lama sempat membeli genset yang ukurannya besar sekali untuk penerangan di sana. Ini saudara-saudara kita yang masih tersisa yang bisa kita berikan baru beberapa pekan yang lalu oleh relawan orang-orang asli sana dengan bekerja sama bersama kami Syam Organizer. Ini anak-anak yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ketika dalam pembagian ini nampak mereka bisa tersenyum, bisa ceria, dan tentu ini membahagiakan kita semua. Lebih-lebih kita juga yang ikut mendonasikan, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita di sana yang sudah lama tidak sekolah, sudah lama tidak bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, sudah lama mereka tidak bisa sholat berjamaah secara masif, sudah lama mereka tidak bisa mengaji, sudah lama mereka, bahkan sebagiannya sudah lama kehilangan ayahandanya, kehilangan ibundanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa disampaikan bahwa Syam Organizer tetap komitmen untuk menggalang donasi dari kaum muslimin Indonesia khususnya, kemudian kita bagikan kepada saudara-saudara kita di Suriah dan atau juga Palestina. Bapak Ibu sekalian, dalam pekan-pekan ini insya Allah kita pun akan berangkatkan relawan dari Indonesia untuk kemudian bisa mudah-mudahan bisa masuk Aleppo jika mungkin. Nanti kita akan bisa langsung bagikan di Aleppo yang memang hari ini sangat-sangat kritis kondisinya dan sangat-sangat membutuhkan uluran tangan, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai muslim yang sama-sama dalam bendera tauhid la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah cukup, dan inilah sekilas tentang Syam Organizer yang hari ini kami lagi fokus dan konsen dengan tema ini, Bapak Ibu sekalian, membantu negeri Syam di musim dingin 2016-2017. Hampir setiap hari Sabtu, Ahad, atau Jumat malam itu selalu ada tablik akbar di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di sekitar Jabotabek juga sama. Kita alhamdulillah punya 25 perwakilan di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum. Mungkin dibuka pertanyaan atau memang sudah cukup? Saya tidak ada pembaca ya. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup Ibu Ayu? Baik. Tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa di luar sesi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Dan mari kita selalu doakan saudara-saudara kita di sana, sebagaimana mereka selalu mendoakan siapapun yang peduli dengan mereka di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada donasi tertera di sini jumlahnya 56.600.000 rupiah. Kami dari Syam Organizer tentu menyampaikan jazakumullah khair kasiro kepada Bapak Ibu yang telah peduli untuk saudara-saudara kita di Suriah, dan mudah-mudahan tidak lama uang ini bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Suriah, karena insya Allah kita akan mudah-mudahan juga bisa masuk ke Aleppo. Tetapi ketahuilah juga Bapak Ibu, uang kita ini kecil sekali ya. Subhanallah, $10.000 itu kita duitnya tebel banget. Padahal uangnya cuma $10.000 ketika kita kasihkan. Tapi harus ada uang 130 juta sekian ya.
atau 135 juta itu baru 10.000 dolar. Jadi sangat-sangat sedikit sekali. Ini 56 juta kira-kira kalau didolarkan berapa ini? Berapa ribu? Sekitar 5.000 ya? Ya, sekitar 5.000 saja Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Iya, alhamdulillah ini 5.000 kita bisa berikan untuk saudara-saudara kita di sana. Karena makan dan minum di sana juga mahal Bapak Ibu kalau dirupiahkan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum.